Masih semangat tuh. Orang yang santun. Dari ini Om Re dituntun. Oh, siap. Saya bukan nonton loh, menikmati pemandangan yang indah ini. Cepat. Iya. Enggak sudah. Memang ketarik. Banyak makan minyak-minyakan. Teman-teman, ini episode yang sudah ditunggu-tunggu kalau ada event dari mainsepeda.com, yaitu race commentary. Nggak tahu kenapa kalau kita race komentar itu nontonnya agak beda, ya lebih banyak dari yang lain. Padahal kita nontonnya spontan, asal jeplak kan kayak gitu kan ya. Yeah. Apalagi kalau ada teman yang layak dibully, seneng gitu kan ya. Jadi sebenarnya kan kita pembalap-pembalap pro-nya juga nggak kenal sebenarnya ya. Nggak hafal ya, tapi asal jeplak aja kan ya. Padahal komentator kelas dunia itu kan harus ngingetin semua satu-satu ya. Berarti kalau ada balapan UCI, kalau misalnya pengen ada komentator Indonesia, Om Re sama saya siap ya. Kita nggak perlu tahu siapa pembalapnya pokoknya ya. Tahu kalau mereka masih tahu. Oh, yang belakang? Hah? Kalau ada breakaway? Oh, enggak. Nggak tahu kan? Nggak tahu. Lah iya. Karena biasanya breakaway itu kan yang lokal, yang keping harus tampil duluan. Ya, jadi kali ini kita adalah seri kedua dari East Java Trilogy. Kali ini IJ Sport Banyuwangi Blue Fire Ijen.com Challenge. Wah, tanjakannya lebih kejam dari Bromo. Jadi kita saksikan, kita mulai dulu dari penukaran respect di Banyuwangi, kemudian persiapan-persiapan, lalu ketika masuk ke lomba kita mulai asal ngomong ya. Ya, ngomentari. Ya. Selamat menyaksikan. Jadi ini akan memberi pemandangan. Teman-teman, ini pendopo Sabau Swagata Banyuwangi, pendopo yang keren. Acara start akan kita mulai ya. Putri selamat pagi, semangat. Oh, makeupnya belum. Jadi ini Pak Om Re mulai check in. Oh ya, Check in. daftar. Bapak, yang nomor pinggang check in, lu ambil apa? Aduh. Oh gitu, check in. Iya. Nah ya, itu nggak ada sama-sama. Langsung aja. Persensing ya. Nah ya. Terima kasih ya. Sama-sama. Ya ini masih santai-santai ini. Masih santai-santai, masih bisa bercanda. Rudi Oye Sama Marisa Markisa, ya. Dan ini rutenya hanya 73,5 kilo kan, enteng kan ya?
Pendek. Tapi tanjakannya 26 kiloan dan itu 13 kilonya lebih santai, kemudian 13 kilonya lebih kejam dari Bromo ya. Jadi startnya kita upayakan on time jam 6, RC di depan. Nah, ini teman-teman ya, pagi ini 350 orang, kita akan menempuh 73,5 kilo menuju Paltuding Ijen. Yang pertama nanti akan ngelup dulu di Rogo Jampi 41 kilo, lalu kita akan membagi kelompoknya, lalu kita akan menuju Komstad dan Sengsara bersama ke atas. Ini adalah seri kedua dari trilogi Jawa Timur dan ini segmen tanjakannya adalah yang paling menyiksa. Tapi seharusnya sangat bisa finish karena COT-nya lebih dari 4 jam. Ya, kita tinggal menguji ketabahan, ketangguhan, dan kesabaran para peserta. Dan saya sebagai penggemar Kota Banyuwangi mengucapkan terima kasih karena saya dulu banyak belajar dari Banyuwangi ini karena kota ini sangat rutin menyelenggarakan event. Pak Guntur dan timnya sejak zaman Bupati Mas Anas juga sangat aktif menyelenggarakan event. Jadi saya selalu semangat kalau disuruh ke Banyuwangi. Jadi moga-moga nanti bagi peserta yang baru kali ini pertama ke Banyuwangi, moga-moga bisa menikmati kotanya, menikmati rutenya. Menyiksa itu kan bisa dinikmati juga. Jadi moga-moga nanti bikin semuanya, oh ini salah satu kota yang salah satu percontohan utama bagaimana sebuah kota yang dulunya sangat tidak dianggap menjadi salah satu kota wisata paling top di Pulau Jawa dan bahkan mungkin yang paling melejit di Indonesia. Jadi ya terima kasih Banyuwangi, semoga hari ini lancar dan para peserta bisa mencapai Paltuding. Berkenan kepada Bupati Banyuwangi. Ini penarinya keren Om Ri, dari 5 negara. Siswa pertukaran budaya. Ada yang dari Rusia, Kazakhstan, lainnya lupa. Oh, hafalnya yang itu, yang Rusia, Kazakhstan, Uzbek nggak ada ya? Ada. Oh, ada Uzbek. Oh, ada Uzbek. Terus, ya, yang situ-situ lah ya. 3, 2, 1. Ya, 601. Ini melengkung kanan. Yang paling penting seperti yang disampaikan oleh Bupati Banyuwangi, di garis finish sampai dengan selamat dan sehat walafiat. Kamu di depan ya tadi? Ya ini RC di depan nih yang pakai baju biru. Depan itu yang sepedanya Iya. orang tadi kan. Yang ada apa? Ada jeep, ada SUV-nya itu kan. Nah, Ya ini masih hening, tenang, menghanyutkan. Wah, ada Ferry Kediri sebelah kiri, saya Bagus Ramadhani dari Sub. Siapa tadi? Kapten Agus ya? kanan tuh Badai. Oh, Badai Panglima Samudra ya. Ya. Ya ini Itu nama ya, sekali lagi ya, bukan pangkat. Itu nama. nama. Ya ini kita muter kota dulu, melewati kantor bupati, nanti Komstad prosesi Komstadnya dimulai dari sini. Banyuwangi ini udah 10 tahun lebih selalu ada event sepeda tiap tahun. Luar biasa. 10 tahun. Termasuk balapan UCI ya. Termasuk balapan UCI sebelum pandemi kan ada Tour de Ijen itu. Iya. Yang rutenya juga sama. Queen Stage-nya ke tempat kita itu. Nah, ini ada yang melamun ini melamun yang Pak Bajoran ini melamun ya. Ini kita ke arah Rogo Jampi. Ini rolling halus 1%, 2%. Banyak sekali tempat wisatanya, Om Bre. Sempat, Om? Yang hari ini nggak sempat, yang sebelumnya pernah. Sekali-sekali ikut, masa moto terus. Oh, ini yang biasa moto untuk BRCC ini kayaknya. Oh, iya. Jadi biar tukar posisi dia. Tukar posisi. Ya, RC masih di depan. Ini speednya ya 30, 32, kalau turunan nambah sedikit, tapi masih diatur dulu pemanasan kan, Om Bre? Ya, ini rutenya kan kembali ke Pendopo tadi dong, Ya, ngelup ke kantor Pemda. Oh iya, kantor Pemda. Kantor Pemda ya. Tapi balik ke Arah yang sama ya. arah ke Banyuwangi lagi. Ini kita ke arah Rogo Jampi. Oh iya, kantor bupati ya waktu itu ya kita Betul. finish. Ya ini sukanya di Banyuwangi ya, kota ini sangat terbiasa dengan event sepeda. Jadi sangat terbiasa bagi sekolah-sekolah, bagi warga untuk nyambut. Jadi nggak kaget kalau ada peleton besar atau peleton cepat gitu. Jadi buat yang suka sepedaan, wah ini peserta berpaspor asing ya. Itu biasanya
jangan khawatir kalau goes di Banyuwangi kalau ada apa-apa, karena warga Banyuwangi itu udah terbiasa dengan event sepeda. Nggak semua kota terbiasa dengan event sepeda. Ya. Bahkan kota besar yang punya event sepeda pun kadang masih mengkhawatirkan lalu lintasnya kan. Ya. Wah, ini Marisa, tadi Joko Juarez, Ya, yang sebelah sana itu Stanley ini lagi barusan main film Om Re. Oh, Main apa itu? Serial streaming itu. Wah, Kohai. bukan pakai mosek ya, bukan. Bukan. Oh ya. Ayo. 2015 saya taruh nama dia sampai gantasan. Sekarang dia masih kuat, saya enggak. Omre. Ya. Ini sebelum mechanical failure ya. Belum. Belum. Sebelum jauh. Sebelum jauh. Itu kan nanti dekat water station. Ini ada cewek bule itu, saya lupa namanya Audi ya. Iya. Saya tanya dari mana loh, Azrul ini Audi loh. Audi ini udah lama di Indonesia, Norwegia ya. Iya. Dan dia dulu sering ikut Happy Wednesday, ikut ASOS di Surabaya kalau goes. Lama aja nggak ketemu, kata iya sejak pandemi baru kali ini ikut lagi katanya kan. Iya. Ini ferry, kita belok kanan, ini drainase jalan ditutupi pakai karton dan triplek supaya aman buat peserta. Jadi Sampai masuk itu bannya. betul, jadi sangat itu menunjukkan betapa terbiasanya Banyuwangi ini dengan event sepeda. Katanya Kapten Agus loh ya, kan Kapten Agus kan orang Banyuwangi. Katanya kita tuh sempat melewati kawasan yang dulunya tuh lokalisasi Om Ri. Cuman dia nggak ngomong yang mana, jadi saya juga nggak tahu yang mana. Oh, tapi dia hafal. Kapten Agus hafal. Tahu ya. Oh ya. Ya. Kapten tuh hafal emang kalau gitu-gituan. Kapten laut biasanya ya. Iya. Ya ini ngelewati kawasan-kawasan pedesaan ya. Ini masih senyum semua ini. Wah, badai depan. di depan, di tengah ya. Yang sebelah kiri itu Serka. Ini banyak kota di Jawa Timur punya gini nih, Monumen Adipura. Tahunnya yang beda-beda ya biasanya. Tahunnya yang beda-beda ya. Wah, ini masih tenang, 41 kilo, jalannya sahdu, enak. Hawanya dingin lagi karena lagi dingin-dinginnya Banyuwangi karena musim dingin di Australia ya. Ya, karena bawa angin dingin. Banginnya. Nah, ini masuk di pit stop kantor Pemkab Banyuwangi. Begitu masuk di sini, peserta langsung parkir sesuai kategorinya masing-masing. Nanti setiap kategori akan dipimpin oleh road captain yang berbeda dan akan ada 2 gelombang berangkat ke Komstad. Jadi dibagi 2, selisih 10 menit. Jadi saya nanti di kelompok depan, Omri nanti memimpin kelompok kedua. Kelompok 2. Ya, ini masuk. Jadi sudah ada kategorinya, mengikuti panduannya. Kelompok usianya, parkirnya beda-beda. Ini masih masih apa, berdebar-debar, Ini masih cari parkir ini. masih. Nah, Tapi kata-kata sudah deg-degan nggak ini di sini nih? Karena kan event sejatinya akan dimulai setelah ini kan. kalau saya sih belum. Kan belum berangkat, jadi belum. Wah, ini pengecekan terakhir, memastikan. Oh, kamu minumnya banyak sekali tuh. Ya, karena adanya air di sini. Enggak, maksudnya satu gentong besar itu minum. Ya, karena airnya yang bisa diminum itu ya. Wah, ini apa ini maksudnya? Wah, Ya, masukkan air ke botol. iya. Kayaknya ini lulusan apa kimia atau apa gitu ya, memasukkannya dengan prosedur-prosedur tertentu ya. Wah, ini mulai kalau ada masalah-masalah teknis, ini kesempatan terakhir Untuk membenarkan sepedanya. atau merusak sepedanya Oh, supaya nanti ada alasan nggak finish ya. ya. Oh, Koha ini terkenal dengan stretchingnya. Ini usia 74 tahun tapi lenturnya ampun. Memang kuncinya panjang umur dan kuat itu lentur kayaknya Om Ri. Karet berarti ya. Karet. Ada Pak Tony itu ya. Wah, ini santai banget ini. Wah, memang kantor Pemkabnya ini menarik banget. Ini
Yang kanan ini Hasan Gozali, komisioner basket setelah saya di NBL. Halo. Jadi sama-sama pegang basket. Ini di belakang saya wajah-wajahnya pada haus menikam lawannya. Nanti kata Om Azrul, ini saya sama RC yang di depan ini berkesempatan nahan macan sampai di Gapura itu nanti kita ngelepas macan-macan. Ya, karena rombongan satu isinya main elit. Ini Ridwan sama Woro tadi 1-2 di East Java Jur ini. Ya. Ini yang cewek-cewek, ya, cewek-cewek elit. Ya. Ini kategori, wah Pak Tony. Lah kok ikut di sini? Iya, itu dia. Nggak, dia mimpin kelompok itu. Kohai mimpin kelompok perempuan-perempuan nanti. Nah, Kobada yang punya permintaan khusus katanya. Aku minta road captain di kelompok sulung-sulung katanya. Sulung-sulung. Silakan bagi para Itu apa? Itu minumannya Kohai itu. Kohai itu pasti bawa bikinan sendiri semua. Dia nggak percaya sama ya buatan orang. Elit dan wanita kelompok umur. Ini Lucia ya? Nanti di Ya. Nggak hafal. Nggak hafal. Ini Ivo. Ini harus hafal Anda. Ivo ini habis demam sebelumnya, muntah-muntah. Wah, Sarma. Ya, Pak Kandispora. Terima kasih. Ini karena road captain-nya sedikit, jadi hanya 3 yang di depan. Yang harus bawa sampai Komstad sebelum minggir. Kamu kan kelompok yang besar. Ya. Road captain-nya banyak ikut kamu. Jadi road captain yang di depan ini sedikit gitu. Malah women elite kita gabungkan di sini. Jadi ini kelompok yang kecil ya, tapi ini yang macan-macan tadi katanya Johnny. Ini yang men elite dan women elite yang depan tadi. Hanya 5 kilo tapi enaknya. Kalau Bromo kan RC-nya harus nahan 15 kilo ya. Iya. Dan jalannya sudah sangat nyiksa kalau di Bromo. Iya, panas juga biasanya ya. Ini nah, itu ada monumen sepeda menunjukkan memang sepeda sudah bagian dari wisata Banyuwangi. Ya. Kohai nahan, wah berani nyalip Kohai, ya. Ya kan nggak boleh. Nggak boleh. Itu ada Joko sama Mus di kelompok belakang, ya. Jadi RC yang baju biru ya, itu Ferry, saya, Johnny. Ya, Johnny tugasnya merekam. Bagus banget vlognya, dramatis, sinematik intronya. Intronya selalu mengesankan. Ya. Ini mulai belok ke arah Ijen. Tahun lalu lurus ya komnya. Tahun ini dibelokkan kiri ke daerah Licin namanya. Kenapa dibuat lewat Licin? Supaya lebih ringan awalnya karena finishnya beda dengan tahun lalu. Tahun lalu finishnya di Gantasan, Ya. Sekarang finishnya 9 kilo ke atas. Ya. Ini Statcom, kita mulai Gapura Ijen Geopark. Ini RC sudah minggir, komisar mulai mengibarkan bendera dan gaspol. Ya ini Omri nggak ada, ini saya yang di situ ya. Ya, saya kan grup 2. Grup 2 ya, itu Ferry, kita akan minggir dulu sampai semua yang balapan lewat, termasuk yang perempuan, baru kemudian kita pace sendiri-sendiri ya. Ini men elite. Ini ke arah Licin ini kan nggak terlalu curam ya Omri ya. Ini kan 2%, 3% ada turunannya. Ini yang memimpin Ade Meisa namanya, sempat mencoba breakaway tapi noleh ke belakang, mungkin minta cari teman itu. Kalau sendirian capek, karena speednya kan masih tinggi di sini ya. Mereka ini masih 30-an ini. Mereka ini masih 30-an. Berarti kalau belok yang ke arah Gantasan tuh, kalau yang kemarin tuh, yang tahun lalu belok ke kanan, ini belok kiri. Ini ya? belok kiri dari arah yang berbeda ya. Ya. Ini terus di depan, yang belakangnya masih tenang. Ya ini bedanya balapan level elite pro dan enggak ya. Kalau pro kan ada breakaway-nya, ada yang ngejar. Nah ini dia Ridwan. Wah, Ridwan ini pernah juara Bromocom. Dia ngejar ya ini masih ada naik turunnya, jadi speednya masih sangat tinggi. Jadi 13 kilo pertama itu nggak berat. Sebenarnya nggak berat dari 26 kilo. Buat kita pun sebenarnya juga nggak terlalu berat ya. Buat Anda ya. Masa buat kamu berat? Enggak lah. Ini terus ya ini biasanya untuk promosi klubnya Om. Wah, kalau dia breakaway kan dibicarakan terus ya. Ini selamat buat GCC kalau kayak gitu. Kalau di Pro Tour untuk sponsor. Untuk sponsor ya. Ini untuk kebanggaan timnya. Nah ini kan nggak curam, kameranya loh kelihatan turun. Ya. Kelihatannya. Ini kan belok kanan terus kiri ya maksudnya. Ini juga masih masih relatif
2%, 3%, ya ada 7%-nya sedikit-sedikit. Nanjaknya kan sedikit aja, maksudnya yang dekat sedikit terus Iya. masih landai. Ada rollingnya ya, ada rollingnya. Ya. Nah ini sudah mulai panas yang jar. Wah. Ini Nusantara punya pembalap Iran ikut ini Om. Kalau kita kan punya pembalap Iranan itu kan. Ya. Iya. Tapi jual jersey sekarang. Sekarang jualan jersey itu kan dulu dikira orang Iran itu karena bulunya banyak. Bulunya banyak kecuali di atas kepala ya. Nah, ini Rambut. ini Rambut bulu. Selin ini baru belakangan kembali sepedaan. Dulu dia pernah juara Queen of Bromo ya? Bromocom pernah juara ya. Bromocom. Tapi dia baru memulai lagi goes lagi sekarang. Ya Niko Hai sama Pak Tony, yang satu usianya 74, yang satu usianya 60 lebih. Dan ini seandainya mereka ikut balapan, dua-duanya podium Om. Iya. Di- Kalau ada kelas umurnya. Enggak, kan kalau ikut 60 up podium. Oh, kalau ikut. Kalau ikut, Cuman jadi saking jadi RC. enggak dapat podium. Jadi Oh, kemarin kita iya. candain harusnya ikut lah ya, next time gitu kan Iya. lumayan dapat podium. Nah, ini sebagai informasi berat saya 3 kilo lebih berat daripada waktu Bromo. Jadi Rasa ya. kerasa banget. Itu sama Ferry kalau nggak salah. Nah, ini yang perempuan ya. Ya. Ini sudah terbagi echelon-echelon karena memang kan speednya udah beda-beda. Ini yang narik siapa ini? Wah, Marqueso udah copot jersey yuk. Oh iya. Ini beda kelompok umur ya. Buka Om, bukan copot Om, buka. Marisa kelompok 35-39, Ivo belakangnya kelompok 40 up. Nah, belakangnya Ditra itu ya. Ditra Ya. 31-35 ya. Lupa. Pokoknya 30-an. Iya, beda kelompok umur ya. Ini nah ini Karin. Karin sama yang ini yang bule Audi. Audi. Ya. Nah, RC-nya Joko yang awal karena yang RC yang kuat balapan Joko. Ya ini yang Women Elite ditempel oleh sebenarnya ini yang Women Elite ini prestasinya kalah sama Pricil ini yang helm hijau. Kenapa Pricil ini medali emas ponnya banyak Om, cuman masuk ke laut gitu. Oh iya. Bukan di sepeda. Selulup ya. Jadi paru-parunya mungkin lebih besar daripada 5 yang di depannya digabungkan. 4 digabungkan itu paru-parunya kalah besar volumenya sama Pricil. Oh itu ada saya tahu yang satunya itu. Yang Women Elite itu. Kenapa? Kan orang mana tuh? Oh yang Jireh ya. Dan masih remaja itu luar biasa itu nanti kalau misalnya bisa terus. Ya masih usia apa? 15 tahun ya. Jadi ini Women Elite versus Pricil. Wah, atlet sepeda lawan atlet selam. Oh, mulutnya nggak perlu buka kalau atlet selam. Iya, nggak napas. Napasnya nggak pakai mulut gitu ya. Insang di samping-sampingnya yang kita nggak kelihatan. Ya. Di pon selam tak terkalahkan. Ya. Kemarin baru ikut lagi juga di event lain. Menang lagi kan? Mestinya iya. Mestinya iya. Sambil merem, saya nggak lihat daftar juaranya aja paling. Oh ini juaranya. Ya, Ya ini men elite yang meleton ya. Tapi kalau men elite ya juaranya belum tentu yang di depan, juaranya bisa-bisa di kelompok ini kan ya. Ya. Oh ini Woro yang narik ya. Ini Woro bukan? nggak hafal. Nggak hafal. Saya lebih hafal yang sebelumnya tadi. Ini speednya kayaknya santai ya, speednya tinggi. Buat mereka ini masih santai. Nah, mulai. Ini masih relatif landai lah, ini paling 5-7%. Ada turunnya, digas lagi, kayak interval ini. Kayak interval yang sebelum Jambu ya. Jambu kan nanti water station pertama itu kan 13 kilo setelah Komstad. Nah, di situ nanti peserta yang mau ngisi supply disediakan di situ. Itu belokan kalau dulu yang benar kata Om Ria, dulu belok kanan, sekarang belok kiri. Lucu juga ini ya. Nah, lebih enak dilihat dari sini. Yang Women Elite nggak jauh dari Men Elite tadi ya. Kan masih datar. Iya.
Dan kalau di Ijen ini karena pesertanya sekitar 338 sebenarnya yang ikut start, yang ngambil respect itu relatif lebih serius. Jadi elit-elitannya nggak ada. Oh. Ini Ridwan Trimulandi sudah mulai ngejar. Ini menuju feeding zone. Ini sudah mau feeding zone 1 ini, Om. Ini sudah. Habis ini belok kiri itu. Belok kiri dan ada water station di kanan, tapi mayoritas tidak akan ngambil di situ. Mayoritas akan langsung naik. Ya ini Saya juga. Om. Kamu berhenti? Saya nggak ngambil. Karena nggak Saya tahu. langsung. Karena Nggak, masih bisa lah. Masih Waktu bisa. itu, ya. Ya ini water station 1 ya. Bisa. Ini udah nanjak ke Jambu. Nah ini dagingnya dimulai di sini. Karena di depan ini sudah mulai Dia hijau-hijau itu saya. apa? Hah? Rusak. Oh, berarti kamu belum nanjak ini. Loh, makanya saya kan bilang, saya pakai centering besar itu dari sini sampai Gandasan. kurang 6 kilo. Enggak, kurang 6 kilo, lebih gandasan. Nah ini peletonnya Om Re. Wah. Peletonnya Om Re yang paling banyak ini. Jadi yang mau makan kamu di belakang banyak ini. Oh banyak. Dan ini kita punya tanggungan. Tanggungannya itu kereta api. Oh ya, kamu harus ngikuti jadwal kereta api ya. Ya, jadi untung Kapten Agus ini selain tahu tempat tadi tuh, Iya. ya, tempat yang dilokalisir Ya. itu dia memberitahu kalau speednya harus sekitar 20-an. Ya. Dia tanya sama saya, kamu bisa nggak gitu? Menghina itu. Menghina Nah, tuh. maksudnya kalau peletonnya nggak bisa, kita turunkan langsung ke 15 atau 16 supaya keretanya lewat duluan. Oh. Jadi Ternyata pesertanya ternyata bisa sebelum kereta. sebelum kereta lewat. Jadi kebetulan KAI sponsor kita juga, jadi kita berkoordinasi dengan jadwal kereta karena harus melewati satu rel kereta api. Jadi memang peleton ini dihitung startnya itu 10 menit setelah peleton yang saya tadi, dan itu harus pas sebelum kereta lewat. Jadi speednya road captain kata Om Re benar, speed of road captain harus konstan karena kalau speednya road captain tidak sesuai jadwal bisa terganjal kereta api. Makanya tanya ke kamu kuat nggak 20 km per jam? Ya. Ya ini aksi Om Re memimpin sebuah perlombaan saudara-saudara ya. Saat belum berlomba. Ya, betul. Ini peleton yang gede ini. Nah, karena ini belok kiri sudah langsung Benar. merembet ya. Dia sudah ngerangkat, ini berat loh. Oh, Ini- bisa dah. ini empat. Peletonnya ini bisa dah. Jadi dia agak sopan nanyanya, peletonnya ini bisa dah 20-an. Berat loh ini, nanjak loh ini gitu. Padahal nanya kamu. Ya nanyanya ke saya tapi. Gitu. Wah ini kelompok yang besar ya. Ini ada yang niat balapan, ada yang enggak. Itu uniknya peleton ini ya. Ya. Ada yang memang ngejar race, ada yang hanya ingin finish. Jadi waktu itu Pak Guntur, wah ini juara 1 Bromokom. Jadi targetnya menjuarai trilogi. Wah. Pak Guntur ini penggerak sepeda nomor 1 di Banyuwangi dan salah satu yang paling penting di Jawa Timur menurut saya karena beliaunya suka balapan. Jadi kalau apa-apa balapan gitu. Ya, Komstad. Kamu mana? Itu loh, habis kapten saya. Oh. Ya, ini masih di depan ini ya. Iya. Oh, masih senyum lagi ya. Ya bisa. Sama Bagus Ramadhani. Ini dua-duanya nasibnya nggak asik ini nanti ini. No, banyak yang spesial itu nyalip saya terus ngomong, saya bisa nyalip Om Re. Bangga ya. Ya saya juga bingung ya. Habis itu saya susul lagi, habis itu dia nyalip lagi, terus gitu terus sampai gear saya protol itu. Wah. Wah, ini sudah mulai yang berdoa nih Om. Wah. Iya. Itu apa Garminnya atau baik komputernya tulisannya tuh ayat-ayat doa itu. Kok dilihat terus ya gitu kan ya. Karena lihat depan stres lihat bawah aja. Lihat bawah aja. Ini kok beda ya sama kayak main elit tadi ya pace-nya? Ya makanya tadi kan Anda ngomong ini mesti landai ya, bagi kelompok ini enggak. Lihat itu, do, ngoyo kan? ini banyak yang berdoa atau mungkin di top-topnya ditempeli bacaan-bacaan Alkitab atau Al-Qur'an tentunya. Ya supaya tambah ringan badannya. Ya. Atau jampi-jampi ya.
Wah, semangat. Wah. Tapi yang depan-depan kenceng-kenceng Om. Saya baru disalib kelompok tercepat itu sebelum jambu. 10 menit kan, padahal 10 menit ngevornya. Berarti kan kenceng nih. Jadi mulai ini udah terpecah-pecah banyak ini. Nah itu ada Abah Asril, ini kelompok yang ngejar menang. Gitu. Ya, Jula Yayan juga di sini. Pak G. Ini kelompoknya Pak G ya. Loh ini masih. Loh ini nyusul Mus dan Selin ngobrol. Ya. Wah bagus ya Om Ri ya pemandangannya ya. Ya, dari atas. Dari atas kita nggak kelihatan ini sama sekali. Jadi teman-teman melihat yang tidak kita lihat ini. Kita juga baru tahu bagus juga terasering ya. Iya. Kita nggak kelihatan ini ya. Enggak melihat dari view yang ini. Iya, cuman kelihatan lurus gitu loh. Cakep ya. Cakep. Itu bedanya kalau lihat sambil capek. Cakep. Nah ini main elit ya? Bukan. Mestinya bukan. Bukan ya? Kok nyalipnya Oh iya, ini masih di belakang ya. Ini masih di menuju jambu. Ini ada kayak menukik sedikit ke atas kemudian belok kiri ini ya. Oh, beda speednya sama main elit ya. Iya. Itu NATO soalnya. Oh, itu NATO ya? NATO. NATO ini dulu kuat. Dia bisa finish paltuding pakai 5236 1130. Oh. Dulu. Ini feeding zone ya kanan. Tapi mayoritas peserta memang nggak ngambil feeding zone-nya. Ya ini ngambil air. Tapi ini ya speednya sudah mulai speed bersiap. Loh, kok berhenti Om? Ambil nafas biasa. Wah ini ada vale service siram ini ya. Temennya mungkin nih. Temennya. Iya kan temennya yang tadi. Tapi daripada disiram copot topinya Om, topinya bikin panas. Nanjak pakai topi kan panas. Saya aja cari helm yang paling banyak bolongannya kalau nanjak. Ya ini yang Oh Roni. Ini Roni? Ya tapi anak apa biasa di UC. Oh di UC ya. Ya. Cuma sepedanya biasanya kuning. Ya suka berdoa juga. Mau nggak mau kan? Mau nggak mau. Kan berat. Ya. Ini mulai attack di depan, Tri Mulandi dan ada Ridwan dan Ade Meisa. Tri Mulandinya yang attack. Wah. Ini satu tim Om, JCC ya. Kalau Ridwan kan Nusantara ya. Ridwan ini podium di Bromo, makanya dia ngejar ngamankan poin seharusnya. Karena trilogi kan ada poinnya ya, juara 20 poin, runner up 15 poin, juara 3 12 poin nggak salah. Ya. Sampai 10 besar dapat poin. Nanti yang poinnya paling banyak di Dolo Kediri, dia yang juara trilogi ya. Itu di semua kategori. Konsep trilogi ini mulai banyak diikuti di tempat-tempat lain juga. Tapi siapa tahu nanti bukan trilogi, tahun depan tetralogi, kemudian lebih banyak lagi kan kita nggak tahu. Ya. Ini juga masih bagian yang enak nih Om, masih kuning ya. Kalau di fitur komputer itu masih kuning. Ini masih kuning? Masih kuning, masih relatif kuning. Oh iya ya. Kuning oranye. Ya ini kan belum tawonan itu. Betul, baru merah di tawonan sebelum Water Station 2, sebelum finish tahun lalu. 1 kilo sebelum finish tahun lalu itu baru merah. Nah, ini masih kuning oranye ini. Jadi masih enak. Nah, ini mulai merah. Oh. Mulai merah ya. Dan ini sebenarnya masih 15-18%. Untuk ukuran ijen masih gudir kalau kamu bilang. Karena kan nanti ada yang 31 kan ya. Nah, ini masih 15-18%. Ya, ini kalau tahun lalu sudah mau sprint semua nih Om, karena tahun lalu kan finishnya kan di sini kan ya. Betul ya. Depannya sini sedikit kan. Ya. Depan ya setengah kilo mungkin ya. Jadi tahun lalu ini bagian terberat, tahun ini bagian pemanasan. Jadi makanya masih ada nyimpennya lah ya. Masih ada nyimpennya. Dan ini bagus banget sebenarnya. Ini dulu tawonan. Nah, ini finish tahun lalu di sini Gantasan, ini Water Station 2. Rata-rata saya juga nggak berhenti di sini. Oh, saya nggak mau berhenti karena sudah cenderung besar itu. Iya, sudah cenderung besar. Jadi ini Water Station 2, tinggal sisa 1 Water Station lagi. Bagian terberat adalah dari Water Station ini, dari Gantasan sampai RR 3,5 kilo. Itu bagian terberat. Karena setelah ini ada banyak 20%-annya. Saya nggak setuju dong. Setelah RR itu
tetap berat kalau menurut saya. Karena sudah capek Om. Tapi kalau dilihat dari gradien paling berat itu dari sini sampai area itu yang merahnya merah hati itu loh ya, kayak liver itu udah Hitam enggak hitam. enggak, hampir hitam. Merah hati. Kalau hitam mungkin sudah Sirosis. sudah neraka mungkin ya. Jadi ini sudah mulai 20%. Wah, ini yang dari Iran itu Om. Oh iya. Enggak biasa mungkin Om ya. Nggak tahu. Jalan ini pikir dia. Tembok paling. Katanya Pak Guntur dulu pembalap UCI itu banyak yang bilang, yang dari Timur Tengah yang bilang, Masya Allah kena tanjakannya katanya. Mereka aja Masya Allah, apalagi kamu kan ya gitu, apalagi kita. Soalnya di sana kan nggak boleh sepeda naik piramid tuh. Ya ini 3 yang terdepan, tapi yang juara bukan mereka nanti ya, jadi nanti terkejar sebenarnya. Jadi ini mulai yang... Oh, ini spoiler ini sudah. Iya, ya kan ini sudah 2 minggu kemudian, tinggal lihat mainsepeda.com udah tahu siapa yang menang kok. Nah ini yang 20% Om. Nah ini saya punya plan nonton 3 kali. Salah satunya di sini. Enggak, setelah ini. Sebelum tebing belok kanan sebelum area itu. Karena itu 27%. Karena kecepatan saya 5 km per jam, nonton 4 km per jam. Jadi sekalian istirahat. Dan berhasil, saya 10 menit. Saya ingat spot ini. Ya. Saya akhirnya 10 menit lebih cepat daripada waktu cek rute. Karena merencanakan kapan nuntun. Yang penting nggak berhenti kan? Ya. Yang penting nggak berhenti. 10 menit lebih cepat. Iya. Ini yang 20% terus ini. Ya teman-teman yang ikut mungkin nonton ini mungkin ikut perih kakinya. Ya, pahanya panas ya kan, hamstringnya sakit, pantatnya panas ya kan, kayak gitu kan ya. Ikut ngos-ngosan nih nonton. Yang nggak ikut bersepeda dan pengen nyoba silahkan. Banyuwangi sangat indah kok ya. Ini nih, ini Om. Aduh, ini nih saya nonton di sini 27%. Nah habis ini kan area kan ya. Ini area turun. Nah ujungnya itu yang di sini masih relatif oke. Nah belok kiri itu yang 31%. Jadi 31%. Tapi kan ketolong pantulan ini kan sebenarnya. Dapat momentum sedikit. Ya saya sih nggak merasakan waktu ini. Rahasianya adalah itu kan ada kameramen sama fotografer Om. Nah bertahanlah sampai melewati dia. Habis itu turun lah. Nah itu yang 31 itu yang di situ tuh Om. Yang di ujung itu. Nah ini bagian yang lo masih attack, menghina kalian ini. Ini menghina ini. Ini man elite. Iya. Jadi tolong jangan disamakan dengan grup saya yang saya bawa itu. Waduh, malah attack. Ini water station terakhir ya. Dari sini hanya 6 kilo ke finish. Saya berhentinya di sini Om, ngisi air. Habis itu jalan lagi. Setelah ini hanya ada satu yang 20%, tapi belasan persennya banyak. Cuman yang 20%-nya cuma satu. Duh, maksudnya berapa? 73,5 kan? 6 kilo. 73. Sisa 6 kilo. Cuman memang satu sudah fatigue. Nah ini sebenarnya sudah 1 kali kalau nggak salah yang paling berat. Saya nonton sekali lagi. Tapi setelah itu memang ada, kalau belok kanan tuh 15% biasanya. Habis itu kirinya di bawah 15%. Tapi ya masih ada 12% panjang kalau nggak salah. Tapi nggak ada yang 10 Om di sini, nggak ada yang di bawah 10. Ilham Ramadhani ngejar. Luar biasa ini. Berarti dia lebih cepat ketika tadi yang area dan ya bagian paling curam. Tinggi ya. Dan ini udah menuju finish. Ini calon juara, ini juaranya masih belum ngejar ini, gila. Karena kan finishnya kan masih 5 kiloan. Masih 5 kiloan ya. Adi Meisa ini attack lagi. Karena kilometer terakhirnya landai dan turun ya. Kilometer terakhirnya. Tapi ini masih belasan persen nih, masih 10-12% ya Om ya. Kalau belok kanan, kalau teman-teman ngelihat pas belok kanan itu 15% biasanya. Ketika belok kiri ini biasanya yang di bawah 15%. Ya. Katanya teman-teman ada yang lihat jupe-jupe juga di pohon. Ada, saya lihat. Kamu juga lihat jupe? Lihat. Saya lihat. Mungkin nanya juga jupe gedangannya mana nih kok nggak ikut? Saya lihat monyet keluar. Ternyata jupe gedangan itu lagi bikin jupe junior sekarang. Jadi sedang proses menunggu jupe junior kedua gitu. Jadi makanya istirahat dulu katanya. Wah ini sudah menuju finish. Ya, persiapan finish. Wah ini juaranya itu. Sprint Om.
Abdul Soleh juara lagi. Jadi sapu bersih sementara ini trilogi. Oh, yang breakaway tadi Ade Meisa masih nomor 3. Nah sekarang kita ke belakang. Nggak tahu ini masih yang ini masih Women Elite. Nah, jadi kita mundur lagi ke belakang ya. Jadi kita ini akan juaranya kan? Ya ini juaranya ya. Kalau nggak salah. Iya itu juaranya. Iya. Nomor 2-nya Cika kalau nggak salah. Oh. Itu Eko C dari sisi. Sama Prisil. Sama Pricil. Ya ampun Pricil sama Eko C, Bro. Iya. Berarti Pricil diikutkan main elite aja ya. Habis ini ya. Wah ini anu nih. Wah ini Juwanto. Wah. Abah Asril. Juwanto sekarang udah mulai jarang juara 1. Berarti sudah nggak butuh juara. Berarti sudah punya penghasilan banyak sekarang. Orang ngeden ya. Aduh. Kenapa itu tadi? Klipnya Nggak tahu klak gitu. Oh, iya. Ya ini memang susah naik lagi karena 15%-an ini. Apa ya anunya ya? Nanti Kayak krak gitu. Mungkin gearnya nyangkut atau apa ya. Dan nyalip saya itu. Oh iya. Tapi kan nggak turun Om. Iya masih belum. Masih di Kan atas. catanya 3 di atas, bukan di sini. Bukan di sini. Ya, Kohai itu sempat ngejar saya Om, sempat was-was juga dengar suaranya Kohai. Bukan dengar suara Kohai, adanya Pak Kohai. Waduh Kohai dari belakang saya gitu. Untungnya nggak kesalip sama Kohai. Tapi enaknya, jadi saya tahu kelompok-kelompok echelon depannya siapa aja gitu. Cakep ya. Masih banyak real estate ya, Om. Ya, siapa ini? Kita tuh sempat sama Pak G. Pak G hebat ya. Ya. Sempat sama Pak Guntur ya. Wah, ini dia. Dancing on the bike ya. Pak Edwin ya. Loh, masih permulaan ini. Ya. Kenapa? Itu salah. Enggak. Stop dulu. Geram Om. Enggak. Capek. Nah ini Yakin finish dong. Bisa pelan-pelan tadi. Ayo. Iya. Pelan-pelan Pak Sopir. Pelan-pelan Pak Sopir. Ini arsitek jalannya siapa ini? Lemas ini. Halo. Hamsyong. Loh ini arsitek jalannya menghargai ciptaan Tuhan Om, diikuti bentuknya ya. Nggak diubah kan, tidak boleh mengubah ciptaan Tuhan. Operasi plastik namanya. Terus tenang. Kok speednya nggak ada yang kayak kejar balapan ya Om ya? ya ini beda. Oh ini yang pakai speaker itu ya? Lo Rembo. Suaminya Marisa, saudara-saudara ya. Pak Budi. Wah. Ini tenang orangnya ya. It's okay sir ya. Halo. Oh it's a push bike. It's okay. Mulai banyak yang berhenti ya di situ. Kamu berhenti di situ? Berhenti. Ini semua peserta pasti mengumpat. Kenapa nggak finishnya di sini lagi kayak dulu gitu ya? Kan kalau finishnya di sini udah selesai semua kan ya? Betul, itu saya terutama. Wih, ini yang masih balapan lagi nih sama Eko J itu. Berarti ini 31 35 ya. Wah. Yang Women Elite. Ini Women Elite ini. Ini harusnya Women Elite ini. Ya, udah mulai kelihatan effortnya kan ini yang 20% itu ini. Nah, itu ada yang mulai sopan katanya Om Ring ya. Nah, ini 20% ini Om. Ya, temanmu Om. Ini mungkin depan saya mungkin. Masa depan kamu? Oh, depan saya dia. Oh, sempat di depan kamu. Depan. Masih depan. Loh, ini gaya baru ini. Mungkin Daripada Trump. Harus dicoba. Gaya nonton paling cepat itu kayak seperti apa ya Om? kudunya. Iya.
Tapi di sini sudah saya coba, datang berhasil. Ada berhasil ya. Datang berhasil. Kan kamu dulu bilang tangan kanan, Iya. tangan kiri, Betul. ini di kangkangi. Sudah kecapean waktu ini. Ya. Ya ini memang, ini sebelum erek-erek ya, ini ada yang 27% memang, dan itu sebenarnya menurut saya lebih berat daripada erek-erek, karena erek-erek itu dapat pantulan dulu dari bawah. Ya, benar. Ini enggak, dan ini kita capek, belum stop dari Komstad sampai sini. Kapten Agus, ya. Wah, ya jauh. Sama Kapten Agus. Pak Tony itu kalau salah. Iya kayaknya. Ya. Berarti depannya saya. Pak Tony nyalip saya di erek-erek. Oh. Ini, wah, kasihan ya. Ini harusnya ada kamera yang bisa menunjukkan kemiringan itu ya. Wah, di trail dah. Tapi top dia, terus berjuang. Ini 27% ini, saya tahu 27%. Saya ada nontonnya kalau enggak Iya. salah. Karin, ya, Kayak gitu. sampai kayak gitu. Iya, ini 27% ini. Ini sebelum erek-erek. Ini yang menurut saya yang paling berat ini sih. Iya. Kalau menurut saya. Ayo. Panjang kan? Iya panjang. Ayo kiri udah habis masih dioper. Bener. Nah, lebih cepat ditonton daripada panjang. Nah ini saya nuntun demi keselamatan. Kenapa? Lihat belakang saya. Nah, ya kan? Nah. Ini kameramennya pinter ini. Menolong sambil nyuting, dapat konten dia ya. Ya. Tahu gitu ditonton dari awal lebih cepat dulu. Ya, iya. Dia di zigzag sudah, ya. Di zigzag. Pak Tony ini. Bukan. Iya, Pak Tony. Ya. Pak Tony ini sabar banget, dia kuat banget. Sialan, aku disalib gara-gara ini nih. Kuat banget Pak Tony. Pak Tony kalau ikut race usia 60 up, dia podium itu seharusnya. Waduh, zigzagnya jauh banget tuh. Dia bikin kalau 9 sendiri dia. Kohai, Kohai berhenti ternyata. Beda. Jalan daripada jatuh. Daripada jatuh ya. Ya, masih. Thank you. Sehat Kohai, aman Kohai ya. Kohai juga berhenti om. Wah. Maksudnya jalan, Iya. berhenti. Kan berhenti sebentar. Oh iya. Awas. Ini memang bagian paling berat saudara-saudara ya. Ini 27% dan agak panjang ya. Karena setelah ini belok kanan, habis itu turunan ke RR. Iya. Itu yang belokan kanan itu ya. Kapten. Oh, ini orang Banyuwangi. Iya, warga lokal ini ya. Warlock ya. Aduh. Kuat ya. RR ketinggian 1300. Ya, ini turunan. Kemudian yang 31% setelahnya, tapi setelah turunan jadi dapat momentum kan ya. Wah, ini kayak seneng gitu kayak dapat turunan ya. Padahal belok kiri. Iya. Tuh di situ aja udah berat ini di sini. Ya ini berat, tapi kan dapat momentum ya. Nah, belok kiri. Nah, itu teman-teman yang 31%. Nah, ini dia. Ini yang 31% ya. Ini sehari sebelum lomba paginya disapu dibersihkan ya karena banyak pasir-pasir dan kotoran ya. Ini belum, ini masih yang di ujung ya. Loh disirami. Ya, nggak boleh didorong tapi boleh disirami ya. Ya. Ini dia yang 31. Ini sebenarnya yang 31 ya. Yang kuat ya, kuat. Eko J ya. Ini juga kuat om. Iya. Mulutnya juga tenang ya. Jauh ya sama duanya tuh. Jauh. Enak lihat di sini. Enak lihat ya. Hebat. Tepuk tangan buat semua yang lolos di sini. Luar biasa. Princil, wah, tanpa ekspresi om. Ini yang 31% itu. Ini yang 31% itu. Ini yang 31% itu. Ini yang 31% itu. Nah. Ini Lucia nih. Ini yang 40 up ya.
Iya. Yang mimpin 40 up dia nonton. Oh, yang juaranya 40. Iya, juaranya 40 up ya. Memang kadang-kadang nonton speednya sama kok Om. Ini Jireh itu. Ini Jireh ya. Kuat dia. Abah Asril, wah. Abah Asril ini apes beberapa kilo sebelum finish bannya gembos bocor ya. Wah, Marisa. Masih bisa. Ini Audi ini pakai sprocket 1128 saudara-saudara. Sprocket ini Julak Yayan ya, Julak Yayan tak terkalahkan di kelompok umur 60 up ya. Henny. Di sini banyak yang anu ya. Ingat Tuhan di sini biasanya. Pak Guntur, Pak. Ivo kuat sih di sini. Ivo nggak pernah turun di sini. Yang waktu cek rute jatuh di sini kena pasir soalnya. Ayo. Asap. Iya. Kayak lumba-lumba. Naik turun ya. Kayak lumba-lumba kan ya. Hebat. Yang nggak nonton hebat. Oh, itu Karin Sudah nonton ya. Tapi nggak mau, speednya nggak jauh. Naik kakinya nggak capek malah. Ya. Jadi mau. Mari. kakinya sudah tappingan. Ya. Tita nonton. Kita juga nonton. Dua-duanya. Oh, kanan kiri ya. Kamu juga pakai minyak wangi. Ya. Udah. Ya panas banget pasti itu. Kadang kan dia sudah strength dari bawah. Pak Edwin. Wah sama. Luar biasa. Jangan lupa yang tengah Pak. Tapi masih aman Om ya. Oke lah. Harus finish. Kata Mas AA. Tinggal satu tanjakan. Oke. Pak Edwin ini tabah loh. Waktu ke Italia tahun 2014 kita naik Monte Zoncolan. Dia tabah nanjaknya. Cepetan dituntut. Sudah saya hitung loh. Cepetan dituntun. Buat saya. Ya. Trik monitor. Gimana tanyakannya Om? Aman buat nuntun. Faisal. Ini nyalip saya, habis itu kesusul lagi Om. Faisal. Iya. Tapi unggul dia kan 10 menit belakang startnya. Oh. Dia kan kelompokmu ya. Kohai. Ya, usia 74 tahun saudara-saudara ya. Kohai. Kohai, kita lihat Ini Kohai. idola banyak orang. Idola Dari banyak muda orang. sampai senior. Sampai senior ya. Ya, kalau yang muda itu biasanya kagum, kalau yang senior tanya resepnya apa. Tenang. Everybody hurts. Segera. Pengennya nunggu. Segera. Top. Wani, ngeyel. Rasanya saya lihat itu. Masa kamu lihat? Kalau nggak salah ya. Saya lihat. Ya, lihat sambil nyuruh. Menyuruh. Oh itu Kohai juga nonton. Enggak, bukan yang itu tadi. Kohai juga nonton. Ya. Gelap. Cuacanya gelap. Antara cuaca atau mata yang gelap. Tapi masih aman ya? Aman. Boyo aja terasa. Tonton juga berat loh. Oh, berat. 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 Enggak. Kaget. Kaget. Nggak baca profil tanjakan Bu. Gimana tanjakannya Om? Aduh, ngeri. Nuntun apa yang terbang? Awan kinuntun. Konslet ini. Ini loh yang ngerti cuma beberapa orang nonton itu. Semangat.
Top, lulus ini. Hebat. Mantap. Ini aja lagi satu ya? Iya. Satu apa? Satu Tadi ada apa? orang. Ya, satu kali Ini lagi aja habis dia. sisa habis di sini. Mana masih panjang. Hancur. Wah, memang bukan omong kosong ini. Masa saya bujuk Om? Emang berat kok. Di saat kita Tinggi Om. begitu beratnya. Oh, benar-benar. Begitu beratnya ini benar. Karek-karek. Playlistnya bisa pas ya di situ ya. Playlistnya. Wah, Rieko kiri. Tanjakan Edan. Padahal Andre sudah Terima kasih. lapor Pak, itu masih distinggi. Orang ini ya. Kok ketawa sama temennya jatuh ini? Jadi yang ketawa kan temennya Iya. dari jatuh ya. Wah, apa Schadenfreude? Schadenfreude ya. Schadenfreude. Senang Di atas mendapatkan kebahagiaan di atas. penderitaan orang lain. Iya. Wah, langsung kelat. Yakin saya. Iya. Kayak gini-gini nih pasti keluar semua. Ilmunya ya. Enggak, rusak-rusaknya itu. Aneh-aneh. Alhamdulillah aman. Apa itu? Enggak kelat waktu ditaruh mungkin miring. Jadi ini ya. kalau los dikit kan miring banyak. Aman. Aman dong dikelinding no, coba dinaik. Johnny. Dia itu waktu habis kelompok depan mulai, dia mau nunggu kelompok belakang dulu. Agak nyesel kayaknya. Oh, rasanya saya ketemu sih. Kamu tuh rasanya semua ketemu, halusinasi kamu itu emang. Hah? Gak ada turunan ke sana. Hah? Sana turunan. Nah, itu turunan. Sana turunan sana. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya, sama kayak pembalap GCI dia, nyebut Allah ya. Tak kira di situ ada landai sebentar bisa mancal. Buat yang mau kesini, pikir-pikir dulu ya. Saya semalaman kepikiran tanjakan sini tuh. Cek, santai sih. Jangan ditakut-takuti Om. Jangan Gak ada yang wisata nanti ke situ. Oh, naik mobil ya? Nah, mobil. Tanjakan setan tenan tuh. Nanti yang dari situ ke arah Bondowoso itu juga bagus. Sini. Ampun. Ampun Nanti tapi dicoba, Om. melok mana? Ampun tapi melok mana? Mau kram. Biasanya makin ke belakang makin seru ya Om ya. Rainbow. Wah, bukan Rainbow First Blood ya. Ya. Iya. Silakan Om Brim komentari. Ah ya. Apa yang komentar? Ya itu melepas klipnya justru di waktu yang tepat. Jadi kalau enggak jatuh kan nanti dia. Tapi tetap semangat. Gimana tanjakannya? Tanjakan lumayan, yang ini terlalu. Yang ini menang lawan saya. Yang ini menang lawan saya. Tetap semangat. Oke, semoga bisa. Nyebut Om. Ya. Enggak, ini sekali loh. Ini ya ada sedikit lah. Kalau erek-erek gimana kan? Ada ini terakhir. Pengen erek-erek kalau lu tahu. Acur. Di balik istri yang kuat ada suami yang kalah. Oh gitu ya. Aduh. Wah, bagus Om, sepedanya nggak rusak kalau jatuhnya kayak gitu. Ya, betul. Ambulans sudah mulai standby semua di kelompok ini. Minggir dulu. Biasanya jatuh ke kiri, jadi kan RT di kanan. Iya. Yang benar itu jatuh ke kiri ya. Ya. Jadi teman-teman kalau jatuh usahakan ke kiri. Karena kalau ke kanan mahal-mahal itu komponennya ya. Nah, tapi kalau di Indonesia memang lebih cocok jatuh di kiri. Kenapa? Kan kita sisi kiri jalan. Betul. Oh ya, kita sisi kiri jalan. Ya. Kalau di luar negeri yang sisi kanan bahaya kalau jatuh di kiri. Kan bisa ditampani mobil loh. Halo. Ayo, banget ini. Lagi nonton. Gila. Mengerikan. Tapi keren lah. Tinggal dikit lagi. Ya, makasih. Nah, sopan. Pak Budi. Nah,
Ini mungkin teman-teman cara yang paling cepat. Saya yakin speednya lebih tinggi daripada di atas sepeda. Ya. Hebat, tanjakannya yang hebat. Ya, semangat. Masih semangat dong. Orang yang santun. Dari ini Om Rey dituntun. Oh, siap. Banyak orang kan, jadi saya harus santun. Kamu itu memang jadi bahan sejuta alasan memang. Hai. Memang yang paling cepat kayaknya begitu ya. Apalagi kalau sepedanya enteng ya. Masih tetap semangat. Iya. Memang karena tangannya Nggak nyeret, ya. nggak bingung di belakang apa di samping gini. Hajar Mas. Main film aja, Bro. 2 ton namanya Pak. 2 ton. Goes sama jogging. Jalan nggak? Jalan. Oh, Iya. Offsaddle kan temenan. Offsaddle kan temenan ya iki, Mas. Nah, ini offside. Biasanya offsaddle itu kan ngadeg ya, dipancal iki gak tuntun. Ambiar. Saya yakin habis podcast ini banyak yang kalau Saya bukan nonton loh, menikmati pemandangan yang indah ini. wah, Oh, wapi pemandangan ini. Lah iya, wah pemandangannya. Guys, indah banget. Kapan lagi ke Banyuwangi? Iya, dari Papua, Mas. oh, dari Papua ini Om. Semangat. Nah, deh. Nikmati pemandangan. Padahal pemandangan di Papua ya bagus. Bagus ya. Sing dalan iki lho. Sopo? Tapi ya ta. Lah itu Kang ini kan nggak jalan rek. Yo, kalau Bromo lah mending yo. Iki aku lihat Bromo gelem baleni aku. Iki. Boh. Di atas ini udah Loh, water station. ini ilmu baru lagi, sepatu di shifter. Iya. Lebih cepat jalannya. Jadi pelajaran episode ini adalah cara berjalan terbaik. Abang Isor ngeri kabel iki. Siapa ini? Kodai. Oh, tapi kuat ya. Masih Kuat. ini kan di depan jauh. Mantap. Gimana kok saya? Ram. Bola nih. Di belakang masih ada lagi. Terlalu maksa ada awali. Oh, iya. Enggak sudah. Memang ketarik. Banyak makan minyak-minyakan. Banyak makan apa kan? Minyak-minyakan. Dia tuh kebanyakan makan semua, Om. Ini pernah makan di restoran dimsum 100 besek, Om. Wah, indah. Restorannya tutup. Ini tempat finish ya, ya. Wah. Taufik Wal Hidayah juara 1 3539. Firman Hidayat juara 3034. Ya. Juara 2529 Willy Setiawan jam 10.19 sudah finish semua, Om. Jam 10.20 Denny Sudrajat dari Bandung ini Selasa Kahiji. Yo akhirnya juara 1 ya. Juara 1 Women Elite 55.4 Sadiman ini yang ngalahkan Abah Asril ya. Pricil juara 1 lagi ya. Lucia juara Women 40 up. Abah Asril dengan ban gembos ini, ban belakangnya gembos ya. Ya. Marisa juara 2 kalah sama Pricil ya. Jula Yayan ini istimewa ini orang ya, dari Balikpapan itu ya. Pak Guntur selamat juara 2. Road Captain, oh iya yang finish duluan. Yang depan tadi. Ayo nomor 2 ya. Jadi ini juara RC, Om. Warga juara sih. Ya nggak ada kategori, cuman ya mereka finish duluan. Ivo yang habis demam juara 3, habis itu muntah-muntah lagi dia.
Faisal kapten dan saya finish bareng. Kohai jam 11.16 ya. Wah, Pak CEO, ini rekamannya seolah-olah dia finish di dekat Kohai, seolah-olah. Padahal kalau lihat jamnya 2 jam. Nah ini dia. Pada apa ini Om? Capek dorongnya. Pedotnya nanti mau. Water station 1. Jambu berarti Mbak? Iya. Nah, kita semua merenung ya. Ya mancal sih anjir iso nang kono. Mulai motor station 2 ampun. Ini loh pedot Om. Tak. Alasan lagi nih. Ini bukan pantangan sapi. Itu sengaja nggak kamu baut itu Om? Mana bisa yang gede. pedot sampai jatuh kok. Daripada kaki saya operasi dimarahi dokternya, mendingan saya nunggu. Tunggu mekanik. Enggak, nunggu jemputan. Belajar ilmu sih. Ada buktinya, ada videonya di video banyak orang. Tempat finishnya ini di Paltuding ya. Jadi teman-teman kalau mau lihat Blue Fire, kalau malam-malam itu ke sini, lalu naik ke atas jalan kaki beberapa kilometer untuk melihat Kawah Ijen. Jadi ini di ketinggian 1.800-an ya Om Re ya. Hah? Saya nggak hafal sih. Ya 1.800-an seharusnya. Tapi total nanjak kita hari itu 2.000. Nah Om Re setelah melihat episode ini kan beda banget dengan Bromo ya. Kalau Bromo kan kita melihat karena banyak yang ikut, bertahun-tahun sudah dibuat, jadi banyak yang tahu caranya, pit stopnya bagaimana. Kalau ini kan banyak rookie, banyak yang belum tahu, dan banyak yang mungkin ingin ikut atau nggak mau ikut ke depannya. Pelajaran dari ini apa yang Anda dapatkan? Kalau saya loh ya, bawalah sepeda nggak pernah diservis seperti saya. supaya jadi alibi. Ya, kalau rusak. Tapi saya waktu ini kan memang sempat ditanya Om Joni di awal. Itu ndak nyoba mobil loadingnya. Itu mungkin harus saya coba Om. Karena untuk event itu kan ndak melulu nyoba, itu kita QC itu kan ndak nyoba macam-macam gitu. Jadi mobil loading itu juga harus diperiksa gitu loh. Ucapan adalah doa. Ya, jadi kejadian. Nah, kalau saya pelajaran dari video ini, karena kan saya baru lihatnya ketika kita taping ini, kan dulu kamu pernah bilang latihan kanan dan kiri nuntun kan? Dari sini kan tadi kita melihat berbagai teknik nuntun ya kan? Nah, saya memang kondisi saya lagi nggak fit, saya tahu kalau saya kecepatan saya di bawah 5 km per jam, mending saya nuntun. Sekalian istirahat otot kayak gitu. Tapi nuntun saya kan konvensional. Betul. Di sebelah kiri dan nuntun ke atas. Tadi ada yang dipanggul, mekangkang dulu, ada yang mekangkang, diselangkangi sepedanya, ada yang nuntun seperti saya, tapi ada juga yang dipanggul di atas Pak Budi tadi. Nah, menurut saya itu yang paling cepat. Ya, tapi seperti yang waktu dulu di Unbound itu kan saya bilang itu perlu latihan karena tidak semua bisa ngangkat, karena sudah pernah saya coba, saya tidak kuat gitu loh, jadi saya tahu. Jadi latihan teman-teman adalah kalau menghadapi event yang besar seperti ini, yang tanjakannya profilnya seperti ini, mungkin sebelumnya ada latihan teknik ngangkat kayak Pak Budi tadi ya. Jadi kita latihan apa itu namanya? Manggul. Manggul ya. Latihan manggul. Jadi sepedanya pastikan optimal untuk dipanggul. Jadi posisi bottle cage, posisi saddleback, posisi tas di frame kalau bawa frame bag, harus pastikan posisi tasnya itu tidak mengganggu saat dipanggul, ya kan? Nah, karena kan manusia ini nama latinnya manusia itu apa? Apa? Homo sapien ya. Homo erectus kan? Sapien apa erectus? Erectus itu artinya berdiri tuh. Oh gitu ya. Oh makanya jadi yang lain itu ya. Jadi itu posisi manggul Homo erectus. Bukan Homo sapien. Ya kan lebih cepat jalan, nggak tahu Homo sapien. Yang benar yang mana? Nanti di Google ya. Ini asal jeplak lama nggak sekolah gitu. Jadi yang penting teknik yang paling benar itu. Jadi nanti setelah ini kan eventnya Kediri Dolocom.
Ya. Itu ada kelok 9 dan ada gigi 1. Ya. Itu tidak seberat ijen, tapi ada bagian yang seperti itu. Ya. Jadi mungkin ada persiapan latihan teknik manggul ya. Ya. Jadi pastikan setelan sepeda Anda memudahkan untuk dipanggul. Ya. Jadi itu tadi IJ Sport Banyuwangi Blue Fire Ijen 2023. Kita finish di Paltuding untuk kali pertama. Insya Allah tahun depan dan tahun berikutnya juga finish di atas lagi. Dan kalau tadi tanya siapa arsiteknya, siapa yang bikin jalan, itu hanya mengikuti ciptaan Tuhan. Jadi kita harus menikmati ciptaan Tuhan kan kayak gitu ya. Ya biasanya kan gunung lu dipapras. Habis dipapras baru dibuat jalan. Nah, jembatan jadi, maksudnya ya, atau jalan ya. Enggak, dipapras gini terus dibuat jalan kan di lerengnya gini kalau di luar negeri tuh. Ya. Kayak Stelvio gitu. Jadi kan bukan kalau ini kan gunungnya di mana ikuti aja. Ditembak gitu. lurus ya, mengikuti konturnya ya. Enggak dibuat zigzag ya. Itu namanya anggaran tuh. Oh. Ya. Itu. Nah, jadi itu tadi komentar dari kita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ikut, dan setelah ini masih ada lagi komentar-komentar kesan-kesan dari peserta-peserta setelah event ini. Jadi sampai ketemu di event berikutnya dan di episode berikutnya. Nice climb. That was nice. Thank you. It's a nice climb, man. Yeah. It's bagus. Di tengah-tengahnya, oh my god. Tomorrow here again, no? Tapi Medan. Nanti malam. Nanti malam. Halo. Bagus. Ayo, foto. Saya mau foto. Iya, ditutup. Iya, oh iya. Alhamdulillah tanjakannya lumayan tinggi, tapi asik, menyenangkan. Dari Robocop sama ini Blue Fire. Terima kasih. Luar biasa tanjakannya. Top. Aduh. Dari Bali. Thank you. Alhamdulillah. Baik, mungkin bisa mantap tanjakannya. 30%. Gunung Ranti. Belum sempet lihat nih, baru nyampe, baru mau menikmati. Tadi climb sebenarnya oke, saya sangat nikmati. Cuman 3 kali harus menuntun. Di satu climb sebelum erek dan erek tetap harus menuntun. Sesudah itu mau kram sebentar, tapi oke, aman. Sangat bagus. Setiap tahun lebih profesional. Itu saya. Ada jangan asam. Saya nah, kalau di sini ada. Ya tadi lebih main aman sih ya. Ikuti pace sendiri, jadi tidak nge-push. Kalau di-push, kapan hari pernah nggak coba kram. Jadi ya ngikuti pace sendiri, aman, finish. Kita digoyang oleh acaranya mantap. Finish kita kram. Mantap treknya, lebih berat dari Bromo. Acaranya luar biasa, pertama kali saya sampai kemari. Pokoknya buat cyclist yang ingin mencoba, silakan coba tahun depan, menarik sekali. Mantap, terima kasih main sepeda. Yang penting lolos COT dah. Yang penting lolos COT dah. Iya. Jangan. Terima kasih Enteng. Kenapa? Itu dia solidaritasnya. Foto bersama terlebih dahulu. Silakan untuk foto bersama.
terlebih dahulu. Bagus sih ya, jalan steril. Sejauh ini menurut saya sangat bagus. Baiklah. Rute hari ini seperti biasa, tanjakan neraka, berat banget. Tapi ya puji Tuhan bisa dapat podium 1. Bersama terlebih dahulu. Saya dari dulu selalu ikut eventnya main sepeda dan managingnya sangat bagus banget. Dari benchmark, jadi benchmark cycling event ya di Indonesia, dan maju terus pokoknya untuk main sepeda, lakukan event yang sangat-sangat bagus terus di tahun-tahun berikutnya. Alhamdulillah sudah selesai. Event terberat untuk peserta. Tadi teman-teman ASOS juga bilang setahun sekali aja ya kalau ke sini. Kalau ke Bromo ngulangi mau, kalau di sini nggak mau katanya. Dan moga-moga Om Re kita turut berduka cita semua. Jadi buat teman-teman yang tidak tahu kemana Om Re beberapa bulan terakhir memang banyak urusan keluarga dan kita turut belasungkawa karena ayahandanya Om Re barusan meninggal dunia. Nah, kita bersyukur Om Re masih bisa ikut ke sini. Walaupun kita harus bully juga, itu sengaja dirusak kan sepedanya. Nah, patah waktu tanjakan Om, saya jatuh. Jatuh? Mana buktinya? Loh, jatuh. Ada buktinya. Karena saya sudah cukup skillful waktu jatuh, bisa copot klitnya kan pakai klit MTB. Oh. Jadi yang patah apanya? Chainringnya tuh. Oh, chainring patah. Chainringnya patah. Nah, itu bisa teman-teman ya, karena ada cerita dulu karena tahu bakal kalah, RD-nya dikendori. Loh, RD, chainring gimana kendorinya? Kan nggak bisa, patah loh. Saya juga kira rantainya yang patah. Kan biasa rantai kecepit. Ini enggak. Mungkin kamu tendang-tendang gitu waktu nanjak. Mungkin. Kan lagi gini gimana? Ya, yang penting segera bisa latihan normal dan kita ketemu nanti di event berikutnya. Buat semua peserta terima kasih banyak, buat pemerintah Banyuwangi, warga Banyuwangi, luar biasa di sini kelihatan kultur bersepedanya. Dan moga-moga teman-teman yang baru kali pertama kesini nggak kapok. Om Re ada pesan buat peserta-peserta kalau nanti ada event di sini lagi? Bisa download itunya toh, apa? GPX-nya. Ya. Jadi kalau kesini bisa download GPX-nya, nggak usah ngajak, jadi bisa ngikuti itu aja. Iya, tinggal berangkat sendiri ya. Tinggal berangkat sendiri. Ya, sambil menikmati pantai dan lain-lain. Jadi ini memang kota yang punya laut dan punya danau. Punya laut dan punya gunung. Ya. Jadi punya danau sebenarnya. Ada danaunya juga. Ya, jadi kalau iya ada danaunya kan, ya. Karena kita kan nggak nyelam. Jadi ya Banyuwangi ini adalah kota yang istimewa. Saya sudah 10 tahun ke sini, tiap tahun pasti bikin acara goes, ikut acara goes atau bikin acara goes. Jadi moga-moga bisa terus ke sini ke kota yang luar biasa ini. Ayo Mas Reza, Pak Guntur, semangat Pak Guntur.